Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you all today? So, I hope all of you are always in good condition. And don't forget to always keep positive things at your home. And welcome back to our lesson. And this is an English subject. So, now you are going to learn about the modal verbs. So, do you know what the modal verb is? Okay, so let's check it out. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang modal verbs ya. Yang mana sebelumnya kita belajar tentang apa? Prohibition, permission, prohibition, and obligation. Oke ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang modal verbs. Nah, di sini apa saja sih modal verbs ya? Kita bisa lihat di sini yang pertama ada can ya. Yang kedua ada may dan yang ketiga ada must. Begitu juga selanjutnya ada should. Nah, terus apa dari fungsi kesemuanya itu? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, mari kita baca doa terlebih dahulu. Let's pray by reciting basmalah together first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are going to discuss about the first model. It's called can. Okay. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada can ya. Ya, teman-teman sudah tahu ya makna dari can, arti dari can. Mungkin teman-teman tahu artinya adalah bisa. Tapi di sini bukan cuma bisa sebenarnya, tapi fungsi. Nah, terus apa saja fungsinya? Itu fungsinya bisa yang pertama express ability. Nah, express ability itu mengungkapkan ke apa? Ability kemampuan ya. Atau ketika kita mau menunjukkan bahwasannya seseorang itu mampu melakukan sesuatu, kita bisa gunakan kalimat kata can di dalam bahasa Inggris. The examples, she can play the guitar. Dia perempuan bisa bermain gitar. Nah, di sini berarti kan fungsi dari can ya, yaitu untuk menunjukkan to express ability kemampuan dari dia perempuan, yaitu bermain gitar. Oke, and the next is to express permission, untuk menunjukkan, mengungkapkan permisi ya, izin, mengizinkan. Contoh, you can camp in this area. Kamu bisa berkemah, bercamping di area ini ya. Jadi kita kan mengungkapkan, to express, kita mengungkapkan bahwa kamu itu boleh atau kamu bisa bercamping di area ini. Ini menunjukkan kan bahwasannya yang berbicara ini menyampaikan izinnya ya terhadap seseorang yang mau camping. Oke. Oke, next is to express possibility ya. Yang ketiga, fungsi dari can itu adalah untuk menunjukkan possibility. Apa itu possibility? Kemungkinan ya. Possibility itu kemungkinan. Contoh, smoking can cause a cancer. Ya, merokok bisa menyebabkan kanker. Nah, ini kan kemungkinan dan bisa jadi kemungkinannya memang sangat besar gitu kan. Oke, next selanjutnya yaitu adalah may, teman-teman. What's the meaning of may? May itu maknanya bisa kita artikan boleh ya. Oke, tapi di sini fungsinya juga ada dua fungsi ya. Oke, the first is to express permission. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan permisi ya. Contohnya, may I borrow your pen? May I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Ya, jadi di sini may ini fungsinya itu untuk express permission. Sama ya kayak tadi yang can tadi yang kedua. Nah, tapi biasanya ini may ini lebih polite ya, lebih sopan. Nah, jadi ketika kita mau menunjukkan permission, entah itu mau meminta permisi atau memberikan permission, kita bisa gunakan may ya. Nah, seperti contoh ini, may I borrow your pen? Oke. Next is to express possibility, probability, ya. Untuk menunjukkan kemungkinan. It may rain tonight. It may rain tonight. Ini mungkin hujan pada malam ya. Atau kayaknya malam ini hujan gitu. Nah, ini kan berarti menunjukkan possibility, kemungkinan. Nah, kita juga bisa gunakan may di samping tadi apa? Can. Oke. Next, selanjutnya adalah must. Oke. What's the function of must? Function of must is to express 100% obligation. Untuk menunjukkan 100% obligation, kewajiban ya. Peraturan yang biasanya berkaitan dengan peraturan. Okay, so you can see the example.
You must wash your hand before touch food. Kamu harus mencuci tanganmu before you touch food. Sebelum kamu menyentuh makanan. Nah, di sini adalah must, sebuah obligation. Obligation itu adalah kewajiban. Nah, ini fungsinya untuk menyatakan sebuah keharusan ya. Harus banget. Nah, jadi kita bisa gunakan must sebagai kata untuk menunjukkan obligation ini. Oke, next must. The function of must is logical conclusion. Selanjutnya fungsi dari must itu adalah untuk mengekspresikan kesimpulan yang secara logis ya. Logik. Oke, contoh, today is his birthday. Ya, hari ini ulang tahun dia laki-laki. He must be very happy. He must be very happy. Dia pasti sangat senang. Nah, di sini must ini kita bisa artikan kalau dalam bahasa Indonesianya pasti ya kalau di kalimat ini. Nah, ini logical conclusion. Oke ya. Oke, next model selanjutnya adalah should. Apa itu should? Should itu fungsinya to express 50% obligation ya. Untuk menunjukkan 50% obligation, kewajiban. Contohnya, I have a terrible stomach ache. I should see a doctor. Oke. Saya punya masalah di ache, saya punya masalah di perutnya sakit gitu. I should see a doctor. Saya harus pergi ke dokter. Nah, di sini berarti makna dari should kita bisa artikan harus ya, tetapi kewajibannya itu just 50%. Oke, beda dengan tadi ya, must. Kalau must itu 100. Oke, should juga bisa digunakan to express advice, untuk menunjukkan advice. What's the meaning of advice? Nasihat ya. Contoh, you should study hard for your final exam. Kamu seharusnya belajar dengan giat untuk ujian akhirmu. Nah, di sini adalah should digunakan juga untuk advice, memberikan nasihat. Okay, and the function of should again is express conclusion ya, untuk menunjukkan conclusion, kesimpulan ya. Contoh, she should be tired after her birthday party. Dia perempuan pastinya capek ya. Pastinya capek setelah melaksanakan acara ulang tahunnya ya. Jadi di sini kita menunjukkan memberikan sebuah ungkapan ya, yang mana di situ memberikan kesimpulan bahwasannya si dia perempuan itu capek karena pastinya capek karena melaksanakan acara apa? Acara ulang tahunnya ya. Jadi should di sini digunakan juga untuk express conclusion. Dia pastinya capek. Nah, kalau kita artikan di Indonesia bisa seperti itu ya. Oke, next. Nah, setelah tadi kita membahas fungsi, the function of model verbs. Nah, sekarang kita akan coba bahas terkait bentuk kalimatnya ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat verb sentence. Apa itu verb sentence? Verb sentence itu kalimat yang di dalamnya itu terdapat kata kerjanya ya. Oke, contoh, I can study. Apa artinya? Saya bisa belajar. You may study. Kamu boleh belajar. She must study. Contohnya, dia perempuan harus belajar. Atau juga sebaliknya. Artinya di sini di dalam kalimatnya gabungan semua ini itu adalah apa? Kalimat kata kerja, karena setelah modalnya itu harus di sini ada kata kerjanya study. Study kan kata kerja, belajar ya. Oke. Nah, terus kalau be sentence next. Be sentence itu kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Nah, jadi susunannya teman-teman bisa lihat subjek. Setelah subjek itu modalnya ya. Modal. Setelah itu ada kata be ya, kata be. Oke, baru kata bendanya. Contoh, I can be here. Saya bisa berada di sini. Nah, here ini bukan kata kerja ya, tapi merupakan kata benda, atau di sini keterangan ya, keterangan tempat. Oke, semisal you may be sick. You may be sick. Kamu mungkin
sakit ya. Nah, di sini apa namanya, sakit itu bukan kata kerja, tetapi dia kata benda yang menunjukkan bahwa kondisi seorang sedang tidak enak. Nah, begitu juga contoh-contoh yang di bawahnya ya. Jadi bedanya verb sentence dengan be sentence. Be sentence itu kalimat noun ya, artinya di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Itu setelah modal dia setelah modal itu langsung kata kerja verb ya. Tapi kalau di sini setelah modal kasih be dulu ya, setelah verb modal kasih be, baru setelahnya itu kata bendanya bisa berupa kata benda noun, bisa berupa kata keterangan tempat atau keterangan waktu ya. Okay, it's clear enough. Okay, we can continue again. Okay, next is negative. For negative, verb sentence and be sentence for negative. Nah, ini sama ya, kurang lebih sama. Hanya tinggal kita tambahkan not setelah modal verbnya, verb modalnya. Begitu juga di sini. Misal I can't study, saya tidak bisa belajar. Nah, berarti teman-teman ditambahkan not. Oke. Selanjutnya kalau kalimat noun be sentence itu juga tinggal tambahkan be setelahnya ya. Be setelah modal verb, dan jangan lupa setelah modal verbnya di sini ada not-nya juga. Oke ya. Oke, selanjutnya itu interrogative. Interrogative itu apa? Kalimat tanya ya, yes no question. Nah, kalau kita bisa gunakan ya. Oke, begitu juga di sini ada pembagiannya, ada verb sentence, ada be sentence ya, sama verb sentence kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja, be sentence itu yang tidak terdapat kata kerja. Nah, kalau verb sentence sama di sini kalian tinggal taruh modal di depan ya. Jadi kalau tadi kan subjeknya dulu, kalau di sini modal dulu taruh sebelum subjek, baru setelahnya itu subjek. Nah, ini subjek, setelahnya lagi itu kata kerja. Contoh, can you study? Yes, I can. Oke, contoh gitu ya. May I study? Yes, you can. You may gitu kan. Begitu juga seterusnya. Nah, sama di sini. Atau contoh lain, misal yang bukan di sini. May I borrow your pen? Ya kayak yang tadi, Pak. Atau may I borrow your book? Nah, may I borrow? Borrow itu kata kerja meminjam ya. Your book. Yes, you may. Nah, seperti itu jawabnya ya. Jadi intinya susunan katanya pertama modal dulu, subjek baru kata kerja. Oke, selanjutnya di be sentence atau kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerjanya juga sama. Teman-teman taruh can di depan ya, atau modal verb yang lainnya di depannya sebelum subjek. Setelah modal verb, subjek baru be. Nah, letakkan be dan juga baru di sini letakkan sentence-nya atau noun atau adverb, kata keterangan atau kata bendanya. Contoh, may I be here? Bolehkah saya di sini? Gitu. Atau can you be here? Can you be here? Oke, yes, you can. Nah, jadi ini kan bisa kalau kita artikan bisakah? Bisakah kamu di sini? Ya, bisa nggak nih di sini? Nah, misal yes, you can. Itu jawabnya. Kalau nggak bisa, no, you cannot. Ya. Jadi seperti itu terkait dengan penjelasan modal verbs ya. So I hope you can use these modal verbs as your daily activity in the conversation. Oke. Oke, the last yang terakhir yaitu terkait dengan WH ya. WH question. Apa itu 5W1 hal ya kalau kalian bahasa Indonesia. Oke, bagaimana terkait penggunaannya? Sama ya, ada verb sentence, ada be sentence. Teman-teman bisa gunakan what. Misal what can you, atau di sini lebih tepatnya misal where ya, where can you study? Di mana kamu bisa belajar ya, seperti itu. Atau kalau kita bisa gunakan lagi contoh who can study, siapa yang bisa belajar denganmu, who can study with you ya. Jadi yang di sini teman-teman perlu catat adalah I'm so sorry, questionnya ya, WH questionnya itu ditaruh di depan, setelahnya itu baru modal verb ya, modal verb dan setelahnya lagi subjek ya, terus baru kata kerjanya verbnya. Begitu juga yang di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini WH questionnya ya, terus setelahnya itu modal verb
dan subjek baru be. Contoh, how should she be here? Ya. Who must they be with you? Siapa yang harus bersama dengan mereka? Ya, atau when can he be here? Kapan dia bisa berada di sini? Nah, oke ya. So I think that's enough for today. So I hope you can understand about our explanation. And if you have any question, you just needed to ask me. And after this, you will have any work, and please you can do it. And don't forget to send it to me. And see you next time, guys. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.